Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan bahas soal tryout pretest 2023, yang mana bentar lagi kita akan melaksanakan ujian pretest PPG 2023. Untuk Bapak Ibu yang baru bertemu channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar nanti jika channel ini mengupload video terbaru, Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan video terbaru. Oh iya, nanti tanggal 14 dan 15, guru masa depan akan melakukan event tryout PPG 2023. Syaratnya, Bapak Ibu harus memasukkan token saat pendaftaran. Nah, token itu nanti saya share di akhir video ataupun di pertengahan video. Jadi Bapak Ibu pantengin terus ya video ini. Sambil belajar, kita dapatkan token untuk tryout ujian tanggal 14 dan 15. Hanya informasi, nanti untuk tryoutnya Bapak Ibu bisa laksanakan antara 14 dan 15. Ibu bisa milih, bisa kerjakan pada tanggal 14-nya ataupun tanggal 15-nya. Waktunya pun bisa fleksibel. Ibu kapan saja waktu luang bisa kerjakan soal tryout tersebut. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan soal PPG 2023 sesuai dengan kisi-kisi. Kita mulai dari soal nomor 1. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Baik, Bapak Ibu boleh jawab. Saya hitung mundur mulai dari 5. Jawaban yang betul adalah A. Kemampuan kognitif. Baik, kita lihat soalnya Bapak Ibu. Di situ ditekan pada penyelesaian masalah. Nah, di sini menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seorang siswa adalah kemampuan kognitif. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Next, kita lanjut pada soal nomor 2. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berintegrasi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Nah, ini masih berkaitan dengan soal nomor 1 Bapak Ibu. Baik, kita hitung mulai mundur dari angka 5. Jawaban yang betul adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Karena istilah kognitif sendiri yang berarti mampu menyelesaikan masalah ataupun memecahkan masalah oleh siswa. Baik, next kita lanjut pada soal nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 tahun sampai dengan 14 atau 15 tahun. Baik, sekarang Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan hitungan mundur mulai dari 5.
Jawaban yang betul adalah C, 7 sampai 11 atau 12 tahun. Nah, kunci dari pertanyaan tersebut adalah Bapak Ibu, di situ siswa atau anak mampu mengoperasikan kaidah logika yang masih berkaitan dengan objek yang bersifat konkret. Nah, itu biasanya terjadi pada anak usia SD. Nah, SD itu usianya berapa Bapak Ibu? Usianya antara 7 sampai 11 ataupun 12 tahun. Nah, maka jawaban yang betul adalah yang C. Next. Lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika. Baik, silahkan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur dari angka 5. Betul sekali, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Kita perhatikan soalnya. Di situ, anak-anak menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, serta gambar yang menyangkut mata pelajaran IPA ataupun IPS. Di situ, anak-anak memahami hal angka yang masih berkaitan atau bersifat konkret. Di situ ada gambar ataupun globe. Maka jawaban yang sesuai adalah yang A, memahami bilangan angka tapi masih berkaitan dengan hal yang bersifat konkret. Nah, nanti Bapak Ibu jika sudah mengetahui cara berpikirnya seperti ini, maka insya Allah saat pretest Ibu mudah mengerjakannya. Amin. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, dan D. Moral. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur dari angka 5. Betul sekali. Jawaban yang sesuai adalah C atau emosional. Mudah ya Bapak Ibu, karena soalnya di situ tidak perlu berpikir, karena di situ hanya diperlihatkan kemampuan peserta didik kita dalam mengolah hubungan ataupun kemampuan dalam memotivasi diri. Nah, itu adalah salah satu pengertian dari kecerdasan emosional. Baik, kita lanjut soal berikutnya Bapak Ibu. Soal nomor 6. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, dan D. Spiritual. Baik, Bapak Ibu bisa menjawabnya. Saya hitung mundur dari angka 5. Betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah A. Karena dalam masalah tersebut,
peserta didik tidak mau bersikap sosial dengan temannya serta cenderung emosional, maka peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan sosial emosional. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 7. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional. B. Penalaran konvensional. C. Penalaran pra-konvensional. D. Penalaran interkonvensional. Baik, Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang paling sesuai adalah yang A. A. Penalaran pasca konvensional. Baik, kita bahas Bapak Ibu. Coba kita lihat soalnya. Di situ dijelaskan bahwa peserta didik mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral. Kita garis bawahi kata kemudian memutuskan. Artinya Bapak Ibu, kita bisa memutuskan jika sudah mengalami hal itu. Artinya apa? Setelah konvensional atau setelah penalaran konvensional, atau kata lain dengan pasca konvensional. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri video latihan pretest PPG 2023 ini, saya informasikan bahwa tanggal 14 dan 15 nanti ada tryout yang diadakan oleh Guru Masa Depan Channel. Syarat untuk ikut tryout, teman-teman guru harus memasukkan token atau kode yang tertera di layar kaca Bapak Ibu ini. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa komen yang bisa membantu memajukan channel ini. Oke, terima kasih. Saya doakan semoga nanti tanggal 22 kita yang melaksanakan PPG 2023 diluluskan dengan nilai yang sangat memuaskan. Kuncinya tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita belajar. Intinya apa? Mempersiapkan dari awal dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.